Dari unboxing helm baru, kemudian kita rebuild dan kita pasang kembali. Halo lor, kembali lagi bersama kita di sini, tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita mau skinning helm RSV. Di sini kita unboxing terlebih dahulu. Untuk helmnya kondisinya masih baru ya lur. Dan untuk helmnya di sini yang half-face untuk serinya RSV SV300. Kebetulan untuk produk RSV ini kemarin baru saja launching untuk dua helm yang varian carbon fiber dan juga fiber composite. Cuman untuk varian carbon forged nggak ada ya lur. Jadi di sini kita akan skinning carbon forged ke media helm ini. Penasaran seperti apa jadinya? Simak terus. Untuk helmnya di sini sudah kita bongkar total ya lur. Cuman di sini untuk bagian karet depan ini susah sekali bukanya, jadi tidak saya buka karena daripada rusak nanti malah berabe ya lur. Untuk pengerjaannya setelah kita bongkar semua, di sini yang pertama akan kita rontokin untuk catnya menggunakan paint remover khusus untuk bodi ABS. Jadi untuk bahan helm ini ABS, jadi kita bersihkan catnya menggunakan paint remover khusus untuk bodi ABS ya lur. Untuk catnya kita bersihkan total seperti ini ya lur. Dan setelah beres untuk perontokan cat ini, di sini akan kita buat lem untuk menempelkan carbon forgednya menggunakan epoxy resin seperti ini dan pigmen warna resin, kemudian ada aerosil untuk pengentalnya nanti. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menakar terlebih dahulu epoxy resinnya sesuai takaran yang tertulis pada botolnya. Di sini saya menggunakan epoxy resin fusion. Setelah kita takar, kita tambahkan pigmen warna resin, kemudian kita aduk. Di sini saya menggunakan pigmen resin warna hitam. Setelah itu kita kentalkan menggunakan aerosil agar saat nanti kita oles itu tidak netes ya lur. Jadi untuk pengelemannya di sini kita akan aplikasi atau kita oles menggunakan kuas seperti ini. Oles secara tipis dan merata dan jangan sampai ada bagian yang gelewer ya lur. Cuman kalau kita kentalkan menggunakan aerosil itu biasanya tidak meler karena untuk lemnya sendiri sudah bertekstur kental seperti ini jadinya. Nah oke lur, setelah beres pengeleman seperti ini, hasil pengolesannya kita diamkan selama 2 jam sampai 3 jam. Sambil nunggu kering lemnya, di sini kita cincang terlebih dahulu untuk carbon forgednya menggunakan rotary cutter seperti ini ya lur. Untuk carbon forged yang saya gunakan ini saya beli online yang split throw dengan panjang 27 cm dan kita cincang seperti ini. Nah oke lur, jadi setelah kurang lebih 2-3 jam kering sentuh seperti ini, untuk lemnya akan kita tempelkan untuk carbon forgednya ini. Untuk penempelannya bisa ditabur atau boleh diacak-acak atau boleh disusun dari satu persatu, itu bebas sesuai selera dan kenyamanan masing-masing. Cuman di sini kita tabur seperti ini sambil kita susun, jadi untuk kerapatannya biar bisa stabil ya lur. Dan juga tidak terlalu tebal nantinya, jadi kita sambil kita susun seperti ini, jadi biar tidak pada saling bertumpuk ya lur. Nah oke lur, seperti ini kurang lebih untuk hasil penempelannya. Ini tinggal kita rapat-rapatin saja. Setelah itu kita tekan-tekan seperti ini. Jadi setelah penempelan selesai kita tekan-tekan atau kita penyet agar menata dengan bagus untuk carbon forgednya. Setelah itu akan kita lakukan pengecoran masih sama menggunakan epoxy resin dari Fusion. Untuk takaran sesuai dengan TDS di kalengnya. Jadi untuk pengecoran ini kita menggunakan epoxy resin saja ya lur, tanpa ada penambahan aerosil ataupun pigmen warna resin. Setelah kita takar kita aduk. Dan untuk pengolesan resinnya atau pengolesan epoxy resin di tahap awal itu kita cocol seperti ini menggunakan kuas ya lur. Jadi kuasnya itu jangan digeser, kita cocolin seperti ini. Untuk pengecorannya mau pakai resin polister bisa, mau pakai epoxy resin bisa, yang penting itu bening. Untuk pengecoran di tahap awal akan kita lakukan sebanyak 2 lapis ya lur. Jadi untuk awalan tadi kita cocolin menggunakan kuas seperti ini. Setelah merata di sini untuk epoxy resinnya akan kita diamkan selama kurang lebih 6 jam. Jadi untuk epoxy resin itu pengeringannya 8 jam, cuman di sini untuk 6 jam itu sudah kering ya lur, sudah mulai mengeras di bagian luar. Ini langsung kita tumpuk menggunakan epoxy resin yang sama seperti tadi yang kita gunakan di lapisan pertama. Jadi untuk proses skinning carbon forged di helm ini akan kita gunakan full epoxy resin dari Fusion ya lur. Nah oke lur, di sini setelah kita cor kita diamkan selama 1 hari dan hasilnya seperti ini, sudah kering dan sudah mengeras.
Ini akan kita amplas menggunakan grid amplas ukuran 240. Kita amplas secara merata untuk mencari bentuknya. Untuk pengamplasan bebas mau diamplas kering atau menggunakan air juga bisa. Yang penting untuk pengamplasannya ini jangan sampai botak ya lur, karena ini pengecorannya masih tipis. Di sini di pengamplasan awal ini saya hanya mengurangi bagian yang terlalu menonjol dan terlalu tinggi untuk karbon forgednya. Kita amplas sampai merata. Setelah itu di sini kita keringkan ya lur. Seperti ini untuk pengamplasan awalnya, dan setelah kita keringkan hasilnya seperti ini. Untuk membersihkannya di sini saya akan lap menggunakan thinner PU dari Belkot. Dengan cara kita basahi lap menggunakan thinner PU, kemudian kita usapkan ke bagian helm ini agar steril ya lur, tidak ada debu dan kotoran. Setelah beres kita bersihkan tadi, di sini kita akan cor lagi sebanyak 2 lapis. Jadi setelah kita amplas dan kita bersihkan itu, di sini kita cor 1 lapis terlebih dahulu, kemudian kita beri jeda kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam, lalu kita tumpuk lagi untuk pengecorannya ya lur. Jadi sekali ngecor di sini 2 lapis dengan jeda sekitar 3 sampai 4 jam. Karena di sini menggunakan epoxy resin. Kalau menggunakan resin polyester itu lebih cepat lagi untuk jedanya. Nah oke lur, dan di sini sudah kering, sudah mengeras sekitar 8 jam pengeringan. Akan kita amplas lagi menggunakan amplas 240 dan menggunakan air. Untuk pengamplasan kali ini sudah mulai terlihat agak halus ya lur. Jadi kita amplas secara merata dan amplas layang saja, dan hasilnya seperti ini. Setelah itu sama seperti tadi akan kita lap atau kita bersihkan menggunakan thinner. Di sini yang saya gunakan thinner PU Slow Dry Reducer dari Belkot. Untuk ngelap pakai thinner ini bebas pakai thinner apa saja ya lur. Cuman lebih baik menggunakan thinner PU yang kadar airnya itu tidak ada. Nah oke lur, setelah kering kita cor lagi sebanyak 2 lapis lagi. Menggunakan epoxy resin yang sama seperti tadi dengan takaran yang sama juga pastinya. Jadi setelah kita bersihkan tadi, di sini kita cor sebanyak 1 lapis terlebih dahulu seperti ini sampai merata. Kemudian kita beri jeda sekitar 3 sampai 4 jam dan kita lapisin lagi ya lur. Jadi untuk pengecorannya memang lumayan banyak ya lur. Lalu kemarin banyak yang bertanya untuk epoxy resinnya pada berbuih itu, jika kita selesai mengaduk itu jangan langsung dioleskan ya lur, lebih baik didiamkan kurang lebih sekitar 1-2 menit baru bisa dioleskan setelah buihnya itu hilang. Nah oke lur, setelah beres pengecoran kita diamkan selama 8 jam dan ini sudah kering. Akan kita lakukan pengamplasan di pengamplasan finishing ya lur, menggunakan amplas ukuran 240 dan air, amplas layang saja. Kemudian untuk pengamplasan di amplasan finishing ini kita lanjutkan menggunakan amplas 800 ya lur. Jadi untuk pengamplasannya kita menggunakan grid amplas 240 terlebih dahulu seperti ini. Kemudian setelah itu dilanjut menggunakan grid amplas ukuran 800. Jadi untuk amplasan finishing ini jangan sampai ada bekas baret amplasan ya lur. Jadi pastikan dihaluskan menggunakan grid amplas yang ukurannya itu besar, misal 800 ataupun 1000. Dan seperti ini hasilnya setelah beres pengamplasan. Kemudian setelah kita keringkan akan kita beri emblem atau merek di bagian depan menggunakan cat ya lur. Jadi untuk mereknya ini kita cat ulang kembali seperti ini. Jadi bukan stiker ini ya lur, ini kita bikin dengan model cat. Nah oke lur, jadi untuk bagian yang tidak kita atau tidak kena karbon itu di sini kita hitamin saja seperti ini. Setelah itu di sini akan kita lakukan pengekliran. Untuk pengekliran di sini saya menggunakan clear HS High Solid. Akan kita semprot clear sebanyak 2 lapis dengan jeda setiap lapisnya itu sekitar 10 menit. Lalu finishing clear sama finishing polish itu bagusan mana bang? Jika finishing polish itu yang dipoles yaitu epoxy resinnya, cuman untuk finishing clear kita clear epoxy resinnya. Jadi yang jelas untuk ketahanan terhadap UV kalau menurut saya lebih tahan yang di finishing clear, karena jadi double anti UV ya lur, dari clear dan epoxy resinnya itu sendiri. Cuman untuk daya kekerasannya atau ketahanan terhadap baret itu lebih tahan yang finishing polish. Tapi semua juga tergantung dari bahan yang digunakan pastinya ya lur. Jadi itu jangan dibuat patokan.
Nah oke lur, setelah clearnya kering, di sini akan kita lakukan pemasangan. Kemarin banyak yang nanya pemasangannya bagaimana ya. Untuk fan-nya ini tinggal kita paskan saja. Untuk lubang dan knopnya kita tekan seperti ini sampai bunyi ceklek, itu berarti sudah masuk seperti ini ya lur. Jadi jika lubang atau tempat fan-nya ini kotor, masih ada resin dan lain-lain, itu bakalan susah dan tidak rapat fan-nya ya lur. Jadi pastikan bersih. Kemudian untuk pemasangan styrofoam itu juga sebenarnya sangat simpel. Untuk lemnya kita menggunakan lem bakar saja seperti ini, dan yang kita beri lem itu di bagian selnya itu di bekas pengeleman yang lama. Jadi kita beri lem di bekas pengeleman yang lama, kemudian kita masukkan styrofoamnya seperti ini. Untuk memasukkan styrofoam memang agak sedikit susah, jadi untuk helmnya bisa kita renggangin sedikit. Kemudian jika sudah masuk itu kita tekan di bagian depan dan juga belakang seperti ini sampai benar-benar pas dan rapat. Dan pastikan juga untuk misalnya ada double visor itu dicoba seperti ini, harus berfungsi ya lur. Nah oke, setelah beres pemasangan styrofoam kita lanjut ke pemasangan karet list. Untuk pemasangan karet list ini kita setting terlebih dahulu dengan cara kita pasang seperti ini, jangan langsung dilem. Jika posisinya sudah pas dan sudah tepat baru kita lem. Untuk pengelemannya pun di sini saya menggunakan lem Korea. Yang kita lem yaitu karet bagian dalam dan bawah. Jadi yang kita lem ini bagian bawah seperti ini ya lur, yang bagian dalamnya. Kemudian kita tekan, setelah kita tetesin lem itu kita tekan seperti ini sampai benar-benar kering lemnya. Jadi tidak kita lem di bagian pinggir ya lur, kalau kita lem di bagian pinggir itu nanti kotor. Jadi seperti ini ya lur, yang kita lem itu bagian dalam dan bawah di bagian ininya. Jadi untuk pengelemannya kita lakukan dari tengah. Jadi yang kita lem tadi kan bagian bawah dan dalam, saat kita buka itu seperti ini, tidak kotor lem di bagian pinggir ya lur, karena yang kita lem itu bagian bawah dan dalamnya. Seperti ini kurang lebih. Jadi kita lemnya itu tetesin, kemudian kita pencet sampai lemnya itu kering. Jadi kalau ngelemnya di bagian pinggir itu nanti lemnya malah bisa jepret kemana-mana dan terlihat kotor. Jadi seperti ini saja untuk pengelemannya dan terlihat bersih ya lur hasilnya. Oke lur, jadi untuk pemasangan karet listnya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk styrofoam bagian pipi itu pemasangannya juga sama seperti tadi. Untuk lemnya ini ada bekas lem dari pabrikannya. Ini bisa kita panasin tanpa ada penambahan lem lagi. Cuman untuk manasin lemnya pelan-pelan ya lur, jangan sampai terbakar untuk styrofoamnya. Setelah kita pasang di sini kita rekatkan ya lur. Kemudian kita lanjut ke pemasangan busanya. Untuk pemasangan busa ini tinggal kita tempel-tempelkan saja seperti ini. Setelah itu di sini untuk rasetnya juga memakai baut. Jadi untuk pemasangan busa dan raset ini memang cukup mudah ya lur. Setelah itu visor kita pasang dan beres seperti ini. Jadi untuk pemasangannya yang jelas harus hati-hati dan lebih teliti untuk masangnya ya lur. Dan hasilnya seperti ini setelah kita pasang semuanya. Jadilah RSV SV300 versi dari Carbon Forged, cuman handmade ya lur, tidak bikinan pabrik. Untuk tampilannya seperti ini dengan Carbon Forged yang saya cincang sedikit miring atau sedikit meruncing, tidak terlalu kotak-kotak, dengan potongan acak sekitar 2 dan 3 cm. Untuk Carbon Forged yang kita cincang tadi yaitu Carbon Forged 12K Sprit Raw 200 GSM. Hasilnya seperti ini dengan finishing clear. Untuk pengerjaannya tadi full epoxy resin dari pengeleman sampai pengecorannya ya lur. Dan hasilnya lumayan kece badai ya lur. Untuk helm RSV SV300 ini jadi lebih terlihat garang dari awalnya yang warna grey untuk orinya tadi. Cuman di sini sudah kita acak-acak dan kita skinning Carbon Forged, hasilnya seperti ini. Kemudian saya kasih bonus untuk carbon fiber texalium dengan penambahan warna bunglon itu seperti ini. Jadi ini waktu pengekliran saya tambahin efek dari warna bunglon ungu dan biru, itu hasilnya seperti ini ya lur. Di atas carbon fiber texalium. Untuk video skinning carbon fiber texalium atau yang silver ini sudah pernah kita upload, untuk link videonya ada di deskripsi. Cuman di sini yang mantap itu carbon fiber texalium dengan finishing atau penambahan efek dari warna bunglon ungu dan biru, dan hasilnya seperti ini.
Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan di dalam video kali ini tentang skinning carbon forged ke media helm RSV SV300. Hasilnya seperti ini, dan juga ada penambahan carbon fiber texalium yang berwarna silver dengan finishing atau penambahan efek bunglon. Hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dan airbrush dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan. Bawa terus helm saat pergi ke pasar, jangan ditinggal di parkiran ya lur ya. Jagain mantan agar tetap berada di tempatnya, dan thank you.